Onyx udah mengamankan upper bracket ya Profesor KB ya. Pertama dari tim RRQ, Veloci berhasil cabut dari satu buah King yang mungkin tidak terlalu banyak soft skill. Tapi dalam bottom lane Diablo, Roy versus R7 tidak ada impact sama sekali. Tidak ada point kill yang bisa dilakukan. Pertukaran soft skill, top dan bottom lane mirroring saja. Yap, mission fail di dua laning secara bersamaan. XP laner gagal, di area XP lane gagal dan di area gold lane pun gagal. Nanti barusan coba lihat ada satu Jet Kuda dan Way of Dragon ternyata ke arah yang belum tepat. Bahkan untuk kali Tempest of Lane udah dikeluarkan. Oh tapi lihat Finn, balik lagi kembali ke dalam arena dari World Manipulation. First blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Skylar, salah satu marksman yang mungkin sekarang agak cukup berbeda. Lebih agresif lagi. Kalau kalian sadar melihat Skylar bermain di M4. Bukan begitu Profesor? Ya kalau kita ngomongin soal bagaimana rotasi yang dilakukan barusan itu adalah team fight mini 5 lawan 5. Karena R7-nya datang, Skylar-nya datang, semuanya hadir di setup dari Real Manipulation. Padahal ini baru menit yang keempat, mereka sudah mulai melakukan rotasi. Mereka sadar betul bahwa kuantitas adalah kunci untuk memenangkan fase early game. Apalagi Finn tanpa adanya flicker, dia butuh banget backup dengan cepat untuk sekarang. Bahkan menurutku Albert kayaknya bakal lebih membadani ketimbang Finn yang harus melakukan setup. Betul sekali, karena Albert akan menjadi sebuah distraction, sebuah fokus ke Albert, sedangkan Finn bebas ke arah belakang. Tapi lihat, Veloci the Wave dengan di-cancel dengan Saga, seorang Albert dan bahkan gak berhasil dikentung oleh seorang Albert. Real World Manipulation dari Roy, bukan dari Clay. Ada dua kotak papan catur, mundur ke arah belakang, dan bahkan take down, tampaknya from Skylar. 3 hilang, triple kill, looking for Maniac. Dan nampaknya gak ada yang berani maju berhadapan dengan seorang Skylar. Dan Skylar berhasil mendapatkan triple kill by Infinix and satu lane by UBS Go. Yap, satu setup yang tadi ternyata berawal ya. Way of Dragon yang mentok, Prof. Benar-benar mentok dan itu merubah segalanya. Mulai gagal, di luar ekspektasi, di luar kalkulasi, semua perhitungan menjadi kacau. Dan ini dia Insari Play, decided by TikTok, Prof. Ya ditambah dengan bagaimana hadirnya Bright dengan menggunakan satu buah Tempest of Blade dan tidak mengenai target yang cukup optimal. Karena mau bagaimanapun, Clay dalam keadaan Real Manipulation gak bisa di-cancel. Dan ini 4 point kill dari RRQ Hoshi ada di tangan Skylar. Jadi teman-teman bisa bayangin, semua gold leadingnya, semua gold yang menjadi keuntungan ada di tangan gold laner. Gak berani. Ini bakal jadi bahaya banget tentunya bagi RC Singapura karena lihat dari itemnya. Sekarang Skylar akan langsung menuju kepada Demon Hunter Sword. Ya, Demon Hunter Sword yang paling jelasnya. Still Light Plate masih ada di tangan dia karena untuk mengurangi Baby Cake dengan nantinya Blade Armor-nya mungkin di urusan belakangan untuk Finn dan juga Albert. Untuk sekarang, fokus mereka yang penting adalah mencari setup dan menghentikan bagaimana Baby Cakes dengan farmingnya. Karena kalau misalkan melihat dari secara goldnya aja, ini udah ada perbedaan 1200 antar gold lanernya. Oke, tapi problem yang harus dilakukan Aras Jasdi adalah gimana dia nembus ke belakang, sedangkan counter untuk cowoknya ini terlalu banyak. Stoppernya terlalu banyak. Stopper banyak dan bakal langsung ke arah seorang Veloci dihindari. Satu Jet Kuda, dan bahkan Senpu yang sangat tepat membuat terrorist dari seorang Finn. Kita berhasil dilepaskan Profesor. Ya, itu kan efek dari Tyrant Revenge itu kan berketergantungan sama charge-nya. Ya. Semakin lama charge, knock up airborne-nya akan semakin tinggi dan semakin lama durasinya. Kalau misalkan sebentar akan seperti itu, apalagi dengan takut dan risiko. Ternyata Golden Staff ya. Langsung Golden Staff. Langsung Golden Staff ingin nge-push langsung karena attack speed yang dia miliki. Ini bakal bahaya banget karena pasifnya akan lebih mudah untuk dipicu. Apalagi dengan R7 di depan yang udah Oh my god, Wave Dragon dikeluarkan kembali Real Manipulation 2. Satu sobat ke arah belakang dan bahkan lihat Clay harus mundur. Satu point kill, Albert, Fast Everybody dan Skylar. Wave Dragon berhasil mendapatkan 1 poin. Dan bahkan Diablo mencoba mengincar Skylar, mundur ke arah belakang. Petri by Jamie, Skylar ditunggangi. Oh my god, Skylar akan ter-shutdown. Gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar, tapi setidaknya R7 si orang Bandung membalikkan keadaan dengan menukarkan god laner mereka. Langsung maju ke depan, langsung membalaskan keadaan. Satu setup terjadi lagi di area dari River. Tapi barusan, coba lihat Diablo belum mau pulang, masih mencari informasi. Ada 2 hero yang langsung dia usir. Bahkan untuk kali ini R7 akan kembali lagi, tapi langsung menghilangkan seluruh butiran-butiran hijau yang lucu tersebut. Tapi berhasil ditunggangin. Lihat Finn yang ditunggangi dengan grab-grab, itu bukan keputusan yang tepat. Dibawa ke arah belakang karena Skylar is coming up, membalikkan kembali dari seorang Diablo. Dapetin 1 point kill, akan menjadi sifat kembali. Albert dengan tepat, cepatkan face the day. Retribution is 1 point from Albert. Sedangkan Bray mencoba untuk kembali membalaskan setidaknya 1 poin. Dan ini menjadi satu buah celah yang besar dimanfaatkan Arashi. Karena 3 player Arashi ditumbangkan, purple bomb dari Albert terbuka. Bray bebas banget menginvasi jungle dari Albert. Dan Albert gak bisa masuk lebih dalam karena dia akan ditumbangkan bersama dengan seorang Clay. Deden from Bogor featuring Albert hanya tersisa berdua di line out down saat ini. Ya, poin terpentingnya adalah walaupun sebenarnya turtle-nya diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi dan RRQ Hoshi kehilangan purple buff-nya, tapi itu bukan menjadi masalah besar. Permasalahan utamanya nanti akan hadir ketika Bray mendapatkan level yang lebih tinggi ketimbang Albert. Albert tanpa adanya purple buff, dia tetap bisa farming, dia tetap bisa melakukan spam skill, apalagi dalam keadaan nantinya kalau Albert sudah menyelesaikan Dominance Ice. Dan untuk sekarang,
kayaknya fokusnya bakal menuju kepada entah Blade Armor atau Radiant Armor untuk menghindari damage yang berlebih dari Roy. Karena dari tadi Roy memberikan assist yang luar biasa di lini belakang walaupun dengan kotak reward manipulation dari Deden from Bogo. Oke, dan menurut aku pribadi sekarang, Deden harus tidak berada di depan map. Harus hilang dari peredaran. Memastikan kalau tim fight yang selanjutnya dari seorang Roy tidak memiliki reward manipulation. Karena itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ. Supaya tidak berhasil di pick off, tapi lihat. Udah ke arah belakang, dua kita dikeluarkan. Albert versus everybody right here. Finn mencoba membalikan keadaan dan bersama dengan Tempest Objeknya. Reward manipulation Skylar. Free hit jalan belakang. Dia belum mencoba untuk mengejar, tapi ternyata hilang begitu saja dapatkan. Dia belum pecah. Finn, R7 mencoba untuk menutup seorang Roy. Masih bisa mundur ke arah belakang dengan Purifier yang dia miliki. Tapi tim fight kali ini 2 untuk 2. Yang minusnya adalah dari seorang Bray masih bisa melakukan speed push. Itu yang bahaya untuk RRQ. Ya benar sekali, satu setup yang begitu baik tadi dilakukan oleh RSJC. Mengejutkan sekali loh, mendadak. Albert berhasil diambil dan sekarang terbuka lagi loh area purple buff-nya. Tapi untungnya masih ada R7 dengan Brave Fighter yang dia keluarkan. Plus Finn yang memang standby dari tersebut. Skylar udah akan diberikan purple buff kah? Udah waktunya? Udah waktunya kayaknya Skylar untuk menerima purple buff dari sang Albert kali ini. Atau jangan-jangan orange buff-nya juga akan diberikan. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk sekarang karena diberikan 10. Mereka langsung komit menuju ke arah Lord. Oke, mereka komit tapi lihat reward manipulation berhasil didapatkan lagi oleh seorang Roy, ini berbahaya. Fokus ke arah seorang Chow dan hilang. Di start point kill, Albert harus fokus melakukan satu retribution. Karena belakang bersama dengan R7, cepatkan retribution kali di tangan dari seorang Albert sangat cepat. Lord slain by UPS Gold dan membuat RSG kehilangan 2 poin. Kehilangan 2, Lolsi dan juga Baby Cakes ini membuat celah mid lane mereka bisa di-push hingga ke inner turret, Profesor. Yap, ini yang bakal berbahaya adalah ketika nantinya ya invasi ke arah jungle dari Bray. Karena beda, Bray butuh purple buff. Sementara untuk Red Dream kita tahu dia nggak begitu membutuhkan purple buff, bahkan diberikan kepada Skylar. Karena mau bagaimanapun, Skylar dengan cooldown reduction yang lebih tinggi, dia bakal memiliki skill 2 yang lebih mematikan untuk Dash-nya. Dan untuk sekarang, dengan Wind of Nature dia akan menerima damage dari Baby Cakes dan juga Bray dengan lebih santai. Dan item terakhirnya, udah ada regular spin, kayaknya bakal menuju ke Demon Hunter Sword untuk mengembangkan juga lini depan. Gak dapat purple buff. Diberikan lagi? Iya, diambil lagi oleh seorang Albert, oke. Tapi dengan permainan seperti ini, dari Bray bisa melakukan push dari bottom lane dan itu harus coba dipikirkan oleh para pemain dari tim RRQ. Sedangkan RRQ kayaknya akan coba maksa ke arah top lane team fight yang akan mereka kejar, Profesor. Finn ada flicker, ini dia yang mungkin satu-satunya cara untuk bisa dimaksimalkan momentum dengan menggunakan Tyrant Revenge dan juga flicker di area top lane. Oke, tapi ini Finn mengeker ke arah belakang dengan Tyrant Revenge-nya. Di-cancel begitu saja. Sedangkan di posisi sebaliknya, dari tim RRQ bakal coba untuk dapetin inner. Purple buff Albert sudah muncul, harus coba di-cover karena kalau kayaknya ada kesempatan untuk seorang Bray mendapatkan purple buff dan membuat dia kembali hidup untuk melakukan split push. Dan level Distraction dan bahkan bisa membalikan lane mereka. Ini 2 terlihat ya dari ASJJ, udah ada lagi nih. 2 Malphite Roar secara bersamaan barusan. Ada setup yang cukup cepat, tapi dia tertangkap. Untuknya masih ada lagi satu Tempest Open yang membuat dirinya pun masih bisa pergi dari area tersebut. Jangan sentuh Dedenku, akan ku kejar sampai nanti dari Albert. Dan itu benar-benar berbahaya. Deden dijaga dengan ketat, Deden from Bogor. Kali ini berhasil selamat padahal kalau tadi nggak ada taunt, itu Deden bisa dipastikan tumbang. Karena Deden terlalu besar dari seorang Link ya, Profesor. Ya ditambah dengan ini untuk melihat players goldnya sampai dengan 10.000 dari Skylar. Walaupun Bray ada di bawahnya tepat, perbedaan hanya 200. Tapi Bray hanya bisa melakukan speed push atau pick off menuju ke arah belakang. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga sama RRQ. Mereka harus memperkuat lini belakangnya agar tidak kecolongan. Kalau kalian mungkin keroncongan, ya grab solusinya. Ya, benar sih. Dan satu sih, Profesor. Apa itu? Albert harus selalu standby tahunnya. Tahunnya Albert ini menyelamatkan 2 orang. Berarti dia harus nabung 1 kristal. Iya, dia harus nabung 1 kristal. Dia harus mainin stack satunya. Tapi coba deh lihat tuh, rotasinya si Kari sendiri, Ji. Selalu bertiga loh. Udah nggak ada lagi waktunya untuk berdua-duaan. Ini dia, tahun yang berhasil didapatkan Albert. Covernya sangat cepat. Wind of Nature membuat suara Skylar tidak tersentuh sama sekali. Dan bahkan para pemain dari tim RSJC, mereka harus mundur. Mereka memancing tim fight yang salah. Mereka kehilangan Losi ketika ada Lord yang muncul. Selamat datang Papa Lord yang terhormat kali ini. Yap, andai mereka tadi berhasil untuk mendapatkan 1 dari Kyoshi, kemungkinan besar. Karena RSJC lah yang memang udah akan melakukan setup di area Lord. Tapi ternyata miskalkulasi. Lagi dan lagi harus mereka lakukan, lagi dan lagi harus mereka rasakan akibatnya. Oke, mereka dapetin reward. Oke, Bray, mencoba untuk mencolok dapatkan retribution. Jauh-jauh. Hampir. Yang namanya deg-degan kan gak ada yang tahu ya, Betul. guys ya. Tapi lihat, kali ini Bray setidaknya. Oh, Diablo yang dapat. Sayang sekali. Diablo yang dapetin ketika kesempatan terbuka sangat bebas Bray untuk mendapatkan purple buff. Dan mungkin ini akan menjadi tim fight yang agak cukup timpang. Cuma, yang diuntukkan dari tim RSG adalah mereka sadar Skylar gak punya Wind of Nature, Skylar gak punya flicker. Ya. Tapi ditambah, ini jangan lupa Baby Cakes dia clear-nya cepet banget loh. Ya, clear cepet. Itu dia PR-nya. Beatrix, Valentina, apalagi Valentinanya ambil reward manipulation, nah itu akan membuat high ground yang sangat keras. Ya karena mau gak mau mereka memang
kemungkinan besar ya, bisa aja mereka hanya mendapatkan ke arah satu landing aja. Karena di saat Beatrix nanti mungkin menggunakan dua ultimate sekaligus, entah itu dari Bena ataupun Nibiru, akan ada dua landing yang bisa dihabiskan secara cepat ya Prof. Iya, betul sekali. Oke. Dan Tyrant Revenge apakah bakal di-set up yang manis? Oke, tapi ternyata mid turret, top turret mereka akan mendapatkan Oh, udah jika dapat. 3 lane push terlebih dahulu. Akan dipaksakan untuk mendapatkan 3 lane untuk memastikan wave minion yang bergerak ini akan menjadi teamfight yang sesungguhnya. Karena ketika Lord masih ada, mereka akan coba fokuskan Albert. Ya, kepetok, ada yang lihat Bert dan bahkan tahunnya. Akan coba dipaksa Finn mundur ke arah belakang. Albert gak apa-apa. Gak apa-apa, emang kalau di stage terlalu dingin. Ini gue gak tahu barusan itu emang kepentok aja atau hanya pancingan dari Albert. Karena Kufranya, Finn udah standby di rumput yang jaraknya capable untuk sampai ke situ. Itu kepentok karena dia tuh harusnya mundur ke arah belakang, Finn masuk. Oke. Nah, momennya seperti itu harusnya. Harusnya ekspektasi. Ekspektasi. Lagi dan lagi kita ditampar oleh Kenyataan. itu dia. Ekspektasi sama dia sampai pelaminan, tapi kenyataannya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Pelaminan sama dengan angan-angan. Hai. Kalian cuma jadiin kenangan sebagai sebuah penyesalan. Kapan itu jadi pelajaran? Oke, Sampai. Finn all out terhadap seorang Diablo. Dan bahkan mundur ke arah belakang, Diablo belum bisa naik dan ter-shutdown. Killing spree didapatkan, tidak ada Diablo. Buset. Tandanya tidak ada orang yang bisa menggendong seorang Skylar. Tidak ada yang bisa menyentuh seorang Skylar loh. Iya karena Bahkan rotasinya Blade sekalipun. Iya rotasinya udah dilihat tadi. Kayak mereka segitiga. Skylar yang tengahnya Pak. Iya, Dua Skylar di depan tuh pas pam larnya berarti. pas pamlar. Iya pas pamlar. Nah, dan bahkan kalau bisa aku bilang ya, sekarang yang mereka harus lakukan Aras JSG adalah clear aja. Jangan biarkan base turret mereka di arah bottom lane pecah. Clear aja, clear atasnya, jangan kontes terlebih dahulu. Pertama, nggak ada Diablo. Kedua, Aran Kyoshi memenangkan 5.000 gold. Sebenarnya 5.000 gold ini belum terlalu jauh kalau menurut aku pribadi, Profesor. Ya apalagi di dalam area late game di menit ke-18 itu nggak berpengaruh banyak. Kecuali kalau kita ngomongin bagaimana nantinya ketika ada item immortal yang menjadi jawaban dari RSC Singapura. Dan buat sekarang, Diablo, dia mengamankan Blade Armor. Namun apakah ini akan menjadi jawaban dari Skylar? Karena untuk ngomongin soal attack speed dari Skylar ini udah begitu tinggi. Dan untuk damage, dia kan berdasarkan true damage yang keluar. Pasif. Pasif. Buset. Buset. Wah, Pak Bulung kemarin ada yang lebih ngeri lagi, Tar. Aku bakal cerita, tapi karya apa kita semalam ya, lupa deh. Tapi sebelum itu, Finn! Oh my Double God. bobon! Oh my God! Dapatkan baby case itu, bahkan begitu saja. Berhasil mendapatkan 2. Dan mega kill. Skylar gak bisa dibendung kembali. Bray akan hilang, looking for No life. Lord for win. Ini bencana! Arasti! Tersisa Diablo. Diablo versus everybody. Skylar fokus menuju ke arah base-nya. Dan Aran Kyoshi menyelamatkan dirinya. Dan mengamankan upper mereka. Ararkiosi welcome to Upper Bracket. Bilang berada dalam ancaman. Namun, inilah dia MVP by Infinix Skylar. yang jatuh ke tangan Skylar. Cara menentukan keuntungan itu bisa terlihat semenjak di menit yang ke-6 kalau tidak salah. Kala teamfight udah mulai terjadi di area mid lane dan 5 lawan 5 sudah mulai hadir dari masing-masing para pemain. Ini waktu momentum awal pas 4 kill diamankan sama Skylar, ditambah dengan 100% kill participation di 5 menit awal game. Dan 3 pemain yang dibuat zone out oleh Albert ini merupakan sebuah keuntungan juga karena Skylar tidak lepas dari bagaimana kill participation yang begitu banyak dan juga begitu impactful. Play selalu di cover sama Finn. Itu dia yang mungkin harus diperhatikan juga bahwa mereka saling bahu-membahu untuk menukarkan bagaimana inisiasi, apalagi dengan reward manipulation yang membuat Baby Cakes agak sedikit ragu untuk join team fight. Dan malah dengan R7 ada 2 sisi, depan dan belakang, yang sulit untuk dirasuki oleh teman-teman RSC Singapura. Dan ini juga reward manipulation yang luar biasa, 3 orang terjebak bahkan 4 dan terpisah Bray-nya, jadi Bray gak bisa join team fight karena zone out. Dan itulah dia sebuah eksekusi yang sangat luar biasa dari Ararkyoshi. Kita akan lihat interview untuk game terakhir kita. Check this out.